Pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jurnal yang berkaitan dengan penerapan persamaan diferensial dalam bidang teknik sipil. Perkenalkan, nama saya Yuliana Dewi Zita, NPM 22401114. Perkenalkan, nama lengkap saya Yasinta Elfrida Nurti, NPM 22401110. Perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Imul. Perkenalkan, nama lengkap saya Alusia Mtasoli Uga. Gempa bumi berdampak pada kerusakan bangunan. Bangunan yang memiliki lantai bertingkat rendah sering ditemukan mengalami kerusakan dibanding bangunan bertingkat banyak. Maka dari itu, tujuan dibentuk model matematika adalah untuk menyelidiki pergerakan lantai bangunan untuk melihat respon struktur bangunan. Penelitian model matematika pengaruh gempa bumi terhadap bangunan tinggi berbentuk sistem persamaan diferensial yang diselesaikan dengan mengaplikasikan metode nilai eigen dan vektor eigen. Pengaruh terhadap gempa dari redaman kolom juga diperhatikan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian akan memperlihatkan riwayat waktu perpindahan, kecepatan, dan percepatan tiap lantai bangunan terhadap beban gempa serta keterkaitan antara frekuensi natural dan periode waktu gempa. Dalam pembentukan model matematika untuk menentukan gaya yang bekerja pada bangunan bertingkat, digunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, massa total struktur dipusatkan pada bidang lantai massa 1, massa 2, massa 3, sampai mm dari masing-masing tingkat atau lantai. Untuk mengetahui simbol dari rumus tersebut, saya akan menampilkan tabel, yaitu tabel 1 dan tabel 2. Memperlihatkan gaya-gaya yang bekerja pada struktur bangunan dengan N lantai. Pergerakan getaran akibat gempa bumi yang berasal dari tanah merambat ke permukaan hingga ke lantai dasar bangunan. Hanya saja, gaya yang bekerja pada lantai dasar tidak menjadi perhatian karena getaran yang terjadi pada lantai dasar didistribusikan langsung oleh struktur lantai 1. Sehingga dalam penelitian dimulai dengan melihat respon lantai 1 terhadap gempa. Sesuai dengan hukum Newton 2, dibentuk resultan gaya dengan menjabarkan gaya-gaya yang bekerja pada lantai-lantai bangunan sehingga menghasilkan persamaan berikut. 1. Persamaan kesetimbangan dinamis lantai 1. M1 dikali X1 double aksen sama dengan K1 dikali X1 ditambah K2, X2 kurang X1 dikurangi C1, X aksen 1 dikurangi X aksen 2 ditambah M1 dikali A omega kuadrat dikali cos omega T. 2. Persamaan kesetimbangan dinamis lantai 2. M2 dikali X2 double aksen sama dengan min K2 X2 dikurangi X1 ditambah K3 X3 kurang X2 dikurangi C1 X aksen 2 dikurangi X aksen 1 dikurangi C2 X aksen 2 dikurangi X aksen 3 ditambah M2 dikali A omega kuadrat dikali cos omega T. 3. Persamaan kesetimbangan dinamis lantai 3. M3 dikali X3 double aksen sama dengan min K3 X3 kurang X2 ditambah K4 X4 kurang X3 dikurangi C2 X aksen 3 dikurangi X aksen 2 dikurangi C3 X aksen 3 dikurangi X aksen 4 ditambah M3 dikali A omega kuadrat dikali cos omega T. Persamaan kesetimbangan dinamis tiap lantai pada bangunan secara umum dapat ditulis dalam bentuk E sama dengan FKI ditambah FCI ditambah FLI. Semua persamaan kesetimbangan dibentuk dalam matriks. Matriks massa atau M didapat dari massa tiap lantai bangunan. Dapat kita lihat matriks massanya. Dan selanjutnya juga ada matriks rendapan atau C, diperoleh dari rendapan struktur tiap lantai bangunan yang saling berhubungan. Kemudian matriks kekakuan atau K, diperoleh dari kekakuan tingkat kolom-kolom tiap bangunan. Baik, untuk selanjutnya, sistem pada persamaan 3 dapat diselesaikan dengan cara mereduksi persamaan dari persamaan diferensial orde 2 ke persamaan diferensial orde 1. Jadi dapat kita lihat pada slide bahwa
2 tanda tanya double aksen, maka 4 tanda tanya double aksen tambah 4 tanda tanya. Misalkan 2 tanda tanya aksen, maka sama dengan 2 tanda tanya, dan 2 tanda tanya aksen sama dengan 2 tanda tanya aksen, 2 tanda tanya double aksen sama dengan 4 tanda tanya aksen tambah 4 tanda tanya. Selanjutnya dari persamaan dapat dibentuk matriks blok untuk memudahkan perhitungan sebagai berikut. X aksen Y aksen sama dengan 0, 1 dan KP, yaitu matriks XY sama dengan X, jadi JX. Dan selanjutnya dengan 2 tanda tanya dan 2 tanda tanya merupakan matriks blok berukuran 2x2 dan 2x1 yang mempunyai entry 2 tanda tanya kali 1 dan 2 tanda tanya kali 2 tanda tanya. Model dianalisis saat keadaan stabil dengan cara melihat nilai eigen dari matriks J pada persamaan yang diperoleh sebagai berikut. Ya, jadi bisa kita lihat pada slide dy per dx dan dy. Di sini saya akan menjelaskan bahwa matriks pangkat minus 1 adalah matriks diagonal dan K adalah matriks tridiagonal simetris. Oleh karena itu didapatkan nilai eigen yang real dan berbeda. Jadi di sini berbeda dengan kasus tidak adanya redaman Coulomb yang dimana hanya ada nilai eigen real negatif pada kasus adanya redaman Coulomb, dan nilai eigen boleh jadi berupa real atau kompleks. Sifat dari nilai eigen itu sendiri akan menentukan jenis redaman yang terjadi pada sistem. Apakah itu redaman overdamped atau critical damped, atau bisa jadi itu juga underdamped. Dalam kasus underdamped, nilai eigen menjadi akar konjugat yang kompleks. Bagian sebenarnya dari nilai eigen yang membuat amplitudo osulasi berkurang secara eksponensial terhadap waktu, dan bagian imajiner yang dimana menjelaskan frekuensi dari semu osilasi atau ohm. Oleh karena itu, dengan adanya redaman Coulomb, lantai bangunan bergetar dan berhenti beberapa saat sebelum semua bagian dari bangunan tersebut benar-benar berhenti, sehingga sistem pada persamaan 2 dapat ditulis dengan formula sebagai berikut, yaitu X double aksen sama dengan Px aksen ditambah Qx sama dengan A omega 2 dikali cos WT dikali B, di mana B sama dengan 1 dipangkatkan dengan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa model matematika yang mempengaruhi gempa bumi terhadap bangunan bertingkat berbentuk persamaan diferensial nonlinear yang dapat dituliskan sebagai berikut, yakni mx double aksen sama dengan cx aksen ditambah kx ditambah f dengan x yaitu perpindahan relatif massa sistem dengan satuan m, x aksen sama dengan kecepatan relatif massa sistem dengan satuan meter per sekon.
X double action dengan satuan meter per sekon kuadrat, serta konstanta dengan satuan Newton per meter. Lalu massa kilogram dikali F atau gaya eksternal yang bekerja pada tiap lantai bangunan atau N. Interpresentasi dari model matematika mempengaruhi gempa bumi terhadap bangunan bertingkat, yaitu massa atau M, kekakuan atau K, dan redaman. Di sini dapat disimpulkan bahwa bangunan akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap respons struktur. Semakin besar massa bangunan, maka semakin besar pula juga perpindahan maksimum yang dihasilkan. Bangunan dengan jumlah lantai yang lebih rendah tidak menjamin bahwa sebuah bangunan tersebut akan mengalami kerusakan lebih sedikit daripada bangunan yang lebih tinggi. Redaman Coulomb berpengaruh terhadap stabilitas bangunan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga kiranya review jurnal dari kelompok kami bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan menyaksikan. Untuk segala kekurangannya kami mengucapkan permohonan maaf. Sekian dan terima kasih.